kita dapat jadwal nih berangkat itu. Untung mungkin Dede Naya ini suka ngelihat saya gitu ya gurunya. Pada saat mau berangkat itu pas mau masuk kan kebetulan di harapan kita tuh ada masjid. Iya. Mama katanya, iya. Mama punya uang yang merah itu enggak. Punya uang yang merah enggak katanya. Untuk apa Dede? Saya bilang. Dede Naya mau masukin dulu ke kotak masjid ya. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu kembali di teras kita yang senantiasa berbagi inspirasi. Apalagi kalau bukan teras, nggak pakai i ya. Kok teras jadi terasi? Teras Al-Qudwah ya, teman inspirasi Al-Qudwah yang senantiasa tayang di Al-Qudwah Official. Bersama saya Ratu Rini sekarang sudah hadir tamu istimewa kita yang insya Allah akan membawa positif vibes. Benar nggak nih omongan saya? Bener ya? Pokoknya ingin berbagi kebahagiaan dan inspirasi. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Bu Rini. Iya, langsung kita sapa ya. Senyumnya sudah menunjukkan sebuah ketegaran. Wah, kesannya gimana gitu ya. Ya, hari ini kita kedatangan Mama Dava. Terus juga mamanya Inaya. Ya, kebetulan Dava dan Inaya adalah siswa Al-Qudwah yang satu SMA ya Mami ya? SMA. SMA, yang satu SD. Ya, Inaya itu SD di Al-Qudwah juga. Dan sekarang kita kenalan dulu ya. Langsung aja, namanya siapa Mama? Namanya Ibu Linda Bu Rini. Ibu Linda iya, ya. Jarang betul. yang panggil Bu Linda ya Mama? Jarang. Mama Dava. Mama Dava. Iya, biasanya yang paling kita ingat tuh sama Mama Dava tuh pempek. Iya betul, pempek. Tapi kita bukan lagi pengen ngomongin pempek nih sahabat ya, karena beliau ini emang udah expert banget dengan perempek-empekan. Selain pempek juga ada yang lebih membuat saya secara pribadi kagum dengan beliau dan pengen berbagi kekaguman saya kepada sahabat semua. Makanya Bu Linda hari ini kita hadirkan di teras ya. Jadi boleh kita mulai ya Mama? Boleh, siap. Iya. Bu Linda atau Mama Dava ini ingin bercerita bahwasanya beliau diamanahi oleh Allah sebuah anugerah memiliki anak yang istimewa. Semuanya istimewa ya Mama ya? Istimewa. Cuma memang ada satu yang patut dibuat cermin oleh kita semua bahwasanya ada salah satu anaknya Mama Inaya atau Mama Dava ini yang punya keistimewaan dari Allah. Apakah itu? Kita langsung tanya ke beliau ya. Oke, gimana tuh Mam? Dava sudah SMA sekarang ya? Iya, di boarding. Alhamdulillah di boarding. Iya. Dan Inaya ini katanya ada satu hal yang memang membuat Mama banyak belajar dari Inaya. Betul. Inaya emang kenapa sih Mam? Kalau Dede Naya ini memang mungkin semua anak kan terlahir fitrah ya Bu Rini ya. Semua anak itu mungkin memiliki masing-masing lah gitu ya. Cuman Allah menitipkan ini dengan Dede Naya gitu. Awalnya kita nggak tahu ya, memang persalinannya itu sedua-duanya itu memang saya sesar Bu. Dua-duanya sesar. Karena preeklamsi ya, darah tinggi. Pas kebetulan Dede Naya ini agak lebih itu gitu ya, lebih bener-bener lah gitu ya. Dari begitu dilahirkan saya langsung dimasukkan ke ruang ICU gitu karena tensi masuk ICU. Tensi 200 lebih gitu ya Bu Rini ya. Iya. Takut kejang kan gitu ya. Dari situ seiring waktu gitu ya. Itu Dede Naya itu pertumbuhannya normal. Memang lahirnya 2,6 dia pada saat itu. Pada saat itu 2,6 pertumbuhan normal gitu. Makan biasa. Pada saat dia berjalan biasa, umurnya biasa gitu. Pada saat dia bicara atau apa biasa gitu. Seperti anak-anak normal biasanya gitu. Nah, pada saat umur 8 bulan itu di situ dia nggak mau makan tuh, nafsu makannya udah berkurang. Ya Allah. Terus berat badannya nggak naik-naik, biasanya tiap bulan itu naiknya itu bisa sekilo gitu ya. Normalnya kan begitu ya Mama Iya ya? gitu. Nah, kebetulan makanya saya bilang nggak ada salahnya gitu ya kita kontrol ke rumah sakit gitu kan. Soalnya kakak Dava juga kan punya flek pada saat itu kan. Takutnya karena takut dari flek gitu ya. Kita ke rumah sakit Husada pada saat itu di ronsen. Nah, pada hasilnya itu dokter bilang
Ibu ini biar dokter anak saja yang membaca gitu, jadi kita rujuk ke dokter anak katanya kayak gitu. Nah, akhirnya kita ke dokter anak. Sebelum ke dokter anak, saya kan ada ya tempat kita Cari ini. second opinion gitu ya? Iya betul. Saya ke Pak Haji Resa almarhum di situ. Iya. Karena saya pun dapat Dede Inaya dari beliau gitu, karena gitu. sudah harusnya 5 Bu Rini. Masya Karena dari kakak Dafa itu ada 3 ya, yang kembar 2, 1 itu nggak berkembang gitu. Jadi Masya Allah. kita berobat dulu gitu ke Pak Haji Resa untuk ini gitu, akhirnya ada Dede Naya gitu kan. Nah dari situ kita bilang, kata Pak Haji Resa gitu bilang, ayo kita katanya maksudnya ke ini aja ke dokter anak nggak apa-apa gitu. Apa menurut beliau apa seperti apa. Nah sampai di dokter anak itu di dokter Margaret ya. Nah itu beliau menganjurkan untuk ronsen ulang karena dibilang juga sih dari husadanya itu kok katanya paru-parunya besar bentuknya itu nggak normal katanya. Nah kan penasaran nih Bu Rini ya kita ya. Akhirnya kita ke dokter Margaret. Dokter Margaret langsung rujuk. Kenapa dok? Saya bilang dia rujuk ke rumah sakit makin kan ya jantung. kita, ya. Betul. Langsung ke rumah sakit ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta itu. Jadi besok saya tunggu di rumah sakit umum ambil surat rujukannya. Itu kenapa ya dok? Saya bilang kayak gitu. Ada sedikit bocor halus lah sama seperti omongan Pak Haji Resa. Mungkin kalaupun dijelaskan pada saat itu mungkin saya nggak ngerti kali Bu Rini ya, kita kan belum paham gitu ya. Betul. Biarlah mungkin di rumah sakit itu aja nanti dijelasinnya gitu. Akhirnya nggak nunggu lama saya Bu Rini. Kalau masalah anak itu agak bukan protektif sih Bu Rini saya ya. Kita tadi ya dengan prosesnya Mama Naya ini kan memang mendapatkan Naya sendiri itu butuh perjuangan Iya, ya. betul. Beberapa kali gitu harus kehilangan, dan sekarang menerima kenyataan bahwasanya ada sesuatu yang harus dikonsulkan dengan dokter yang betul. di rumah sakit Harapan Kita langsung di situ terus di pas Jakarta. sana tuh, apa yang terjadi Mam? Sampai di sana itu kita biasalah daftar dulu kita baru ya. Iya. Di situ pun dokter jantungnya itu dokter jantung anak Bu Rini. Jadi ada spesial anak, dokter jantung anak gitu. Iya. Dari situ kita langsung dibawa ke ruang ronsen. Di ronsen itu kan ada layar besar ya, layar besar seperti itu. Begitu Dedek Naya ditidurkan dan langsung di ronsen gitu. Hasil itu sudah ada seperti papan tulis gitu, Bu Rini, besar ya. Itu belum diapa-apain ya? Baru di foto ronsen gitu ya. Gitu. Bu, ini dextrokardia ya. Aduh, apa itu? Apa itu dok? Saya bilang dextrokardia katanya. Oh kalau dextrokardia itu letak jantung di rongga kanan. Seharusnya jantungnya itu di rongga kiri kata dia seperti itu. Saya bilang ada apa lagi ini? Apalagi ya Allah, iya. Tadi dokter yang di Rangkas bilangnya bocor gitu kan. Nanti nunggu hasil selanjutnya aja kita EKG dulu katanya di EKG gitu. Kita langsung menunggu dokter jantung anaknya di situ. Beliau langsung menjelaskan di situ. Sebenarnya Bu, kan kita tanya kok bisa sih dok jantung itu ada di sebelah kanan? Saya bilang ini bawaan lahir Bu katanya. Selain mungkin ini udah kuasa yang di atas mungkin katanya. Cuman ada masalahnya di sini katanya. Sudah dengan posisi yang tidak lazim. Ada masalah juga pada saat itu. Ya Rob. Saya bilang ini si Adi tiba-tiba kadang kan suka panasnya tuh tinggi banget Bu Rini. Jadi sampai hampir 40 kadangan gitu ya. Kita takut kejang seperti apa gitu kan, sama batuk. Saya bilang batuknya ini luar biasa. Nggak berhenti kalau nggak muntah, saya bilang. Ya Allah, itu usia masih 8 bulan Dede Naya itu batuk seperti itu. Oh ya Robi. Nah dari situ dokter bilang ini yang menyebabkan batuk ini sekatnya yang bocor katanya. Sekat jantungnya Bu yang bocor kata dia kayak gitu. Oh iya. Jadi harusnya itu aliran darah itu normal. Harusnya itu darah kotor itu dari kotor kita saring kan bersih tuh, gitu ya Bu Rini ya. Jadi yang masuk ke sirkulasi ya. Jadi yang masuk ke tubuh kita juga alirannya harusnya bersih, darah bersih gitu. Ini enggak katanya karena dia bocor. Jadi nyampur Bu Rini. Oh ya Allah. Udah dari darah kotor sama darah bersih itu bercampur gitu. Insya Allah ya sahabat, jadi dengar dari awal ceritanya saja, ini adalah mungkin kalau saya boleh bilang manusia pilihan ya, nggak semua orang mungkin punya jenis cobaan yang seperti ini gitu ya. Tadi dengan memiliki susah untuk memiliki inayah, kemudian setelah Allah berikan, ternyata Allah anugerahkan dengan keistimewaan letak jantung yang di sebelah berbeda kanan, di sebelah kanan, yang mestinya sebelah kiri kemudian sebelah kanan. Setelah itu ada
apa namanya? Sekat jantungnya yang bocor, yang sehingga menyebabkan Dedek Naya itu ada batuk. kelainan lagi. Ya. Ya Di Allah. situ. Sampai di situ, Mama ada rasa apa saat itu? Pada saat itu ya mungkin kita kan manusia biasa, Bu Rini. Iya. Saya bilang pada saat hamil sepertinya saya nggak yang aneh-aneh deh gitu ya, nggak yang aneh-aneh, nggak yang istilahnya kita berobat sembarangan gitu. Bahkan ke dokter yang di Pandeglang itu pun udah pernah gitu ya kita Dedek Naya ya. Cuman di situ mungkin agak sedikit mental saya agak turun lah pada saat itu ya. Kok bisa sih gitu kan? Iya, kok bisa gitu. Sampai sempet inilah gitu Bu Rini gitu. Nah, di situ kita berobat jalan Bu Rini. Iya. Jadi dokter belum menganjurkan untuk operasi pada saat itu, belum ada kata-kata Belum operasi ada juga. kata-kata Belum, operasi. umur Dedek Naya 8 bulan itu ya. Oke. Jadi terus kita dikasih waktu untuk kontrol itu 6 bulan sekali. Oh, jadi setiap 6 bulan Setiap keharapan 6 bulan, kita lagi. keharapan kita. Jadi tapi dari situ kita nggak dikasih obat Bu Rini. Oh. Yang buat saya lega itu nggak dikasih obat. Lalu apa treatmentnya itu, Mas? Jadi treatmentnya itu Dedek Naya itu kan saya bilang sama Pak Haji ya almarhum. Karena dari harapan kita pun nggak dikasih obat, si Dedek Naya itu udah minum jamu. Oh, Masya Allah. Ramuan dari Pak Haji Resa itu. Ya alhamdulillah ya. Pak Haji Resa pada saat itu si Dedek Naya mungkin bisa bertahan ya karena batuknya itu. Anaknya mau juga Bu Rini minum jamu itu. Terakhir itu mau operasi itu Samiloto. Saya tahu rasanya sahabat. Samiloto itu sejenis daun. Kalau sahabat yang belum tahu ya, tuh hijau, pekat, dan kalau diminum tuh pahit sepahit-pahitnya ujian hidup ice. Kayak pahit banget dah gitu ya. Itu diminum sama Dedek Naya itu. Ya Allah ya Rabb. Dari situ saya tuh udah punya pikiran ini anak sepertinya ya kemauannya pun itu berjalan TK gitu ya Bu Rini ya. Saya bilang saya udah mulai sedikit demi sedikit Bu Rini menjelaskan ke Dedek Naya. Itu Kenapa berlangsung sih? Berapa tahun itu Mama? Dari umur 8 itu kan hampir ke 2019 terakhir itu ya. Itu sebelum sampai ada kata operasi itu. Iya, 2019 itu. Lumayan hampir 3 tahunan ya kita bolak-balik ke Itu itu. ketika konsul di sana kan nggak dikasih obat tuh. Iya. Saran dokternya apa itu, Mam? Katanya si dedenya kita tunggu aja kalau misalkan nggak ada keluhan, nggak usah kontrol kata dia kan, nggak usah kontrol gitu. Jadi emang ini mah kayak keistimewaan yang iya, jadi bukan penyakit bukan sepertinya. penyakit, Kan waktu pada saat saya sampai di pertama kali itu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita tuh bener kata Dokter Margaret, anak saya yang paling sehat. Gitu dilihat yang lain-lain Bu Rini udah ada yang duduk di kursi roda kan, kalau dia jantungnya bocor itu semua biru ya. Sampai ke kuku-kuku, ke kaki-kaki pun, ke sini-sini pun biru gitu. Jadi semua yang saya lihat tuh biru sama yang kayak kelainan itu Bu Rini. Aduh, Masya Allah. Yang mukanya apa ya? Sindrom itu ya? Oh iya. Ada ya, kalau bilang sindrom muka seribu itu ya. Iya. Nah itu mencerminkan kelainan jantung sebenarnya. Itu juga. Iya, jadi rata semua mukanya sama semua seperti itu. Rata-rata jantung bocor seperti itu kan, ada yang sekatnya bocor, ada jantungnya, ada ininya biliknya memang lah. itu gangguan dari bagian jantung. Bagian gitu jantung ya. Seperti Tuh, kebayang ya sahabat. Kalau kita ngadepin batuk pilek aja rasanya udah seperti apa gitu. Ini anak yang paling didam-idamkan tiba-tiba harus konsul seperti itu dan sampai TK. Ketika TK itu banyak bolosnya. Banyak bolosnya karena apa? Ngomong ke Bu Maya itu harus kontrol. Iya di Alku 2. Iya. Terus saya jelaskan ke Bu Maya seperti ini. Iya nggak apa-apa Mama Inaya gitu. Jadi pada saat waktu kontrol, jadi pada saat sekolah TK itu dia nggak menikmati TK Bu Rini, suka sakit. Panas mendadak gitu, bentar-bentar izin. Terakhir itu 2019 kita kontrol itu dedeknya TKB kalau nggak salah, itu dari TKA kan tadinya. Iya. TKB itu pas sampai di sana enjoy aja gitu dedeknya, itu dikira dia jalan-jalan aja kali ya. Bu, tadinya kan kita naik mobil nih, kok kalau naik mobil harus dari subuh gitu, dari jam 2. Betul. Terus dapat ini cerita katanya mending naik kereta aja, turun di Palmerah nanti naik bajai. Seneng tuh dia Bu, naik bajai itu seneng gitu. Jadi nggak nyerminin dia tuh sakit gitu. Makanya Ibu siapa yang berobat gitu kan. Ini si adik lari sana lari sini di ruangan itu kan. Memang saat usia saat itu pun Naya nggak tahu dia sakit ya? Iya betul belum.
Nah pada saat itu pas kita sorry maaf, bukan sakit tapi punya keistimewaan iya, itu ya. belum detail kita Belum detail menjelaskan lah, iya, iya, gitu. iya, iya. Cuman karena dedek batuk aja lah gitu kita ini. Nah pada saat kita masuk itu dokter bilang, ibu alhamdulillah ya katanya. Iya dok, kenapa? Ini hasil konferensi dokter-dokter semua udah keluar. Tek aja saya Bu Rini. Ya Allah. Ada apa lagi Ada ini gitu ya, Masya Allah. Karena selama ini kan kita nggak ada keluhan ya Bu Rini Iya, ya. iya. Hasil konferensi apa dok? Saya bilang kayak gitu. Oh ini katanya hasil konferensi operasi sekat jantung. Saya langsung diem di situ ya. Sepanjang jalan di kereta udah ngelamun aja itu. Ya Allah, saya bilang bagaimana ini gitu ya. Kebayang operasi itu kata dia bukan dipasang itu ya, dibelah ini Bu. Allahu Akbar. Bagian Dada. Itu dibelah gitu. Jadi operasi besar ini. Allahu Akbar. Dan usianya masih sangat kecil. Masih ya? mau 5 tahun ya Bu, 5 tahun iya. Harus mengalami itu. Iya, 5 tahun. Karena prosesnya itu 5 tahun itu untuk operasi seperti itu amannya itu dari 5 tahun sampai 11 tahun. Oh, ada jeda usia. Ada jeda juga. usia. Makanya selama ini kita kontrol aja Bu Rini, belum Lalu, dibolehkan. Setelah informasi itu didapatkan, Mama langsung oke untuk operasi atau? Untuk dari situ kan ada syarat-syaratnya nih Bu Rini. Dari situ. Karena Dedek Naya oh iya waktu pada saat itu kan si Dedek Naya kan saya nggak ASI lagi karena saya lumpuh Bu Rini. Mama lumpuh Iya, juga. 3 bulan. Umur Dedek Naya 40 hari. Saya auto merinding sahabat. Jadi dalam perjuangan mencoba mencari solusi masalahnya Naya, Mama Allah takdirkan untuk lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, Mam. 3 bulan ya. 3 bulan. Kalium rendah. Allahu Akbar. Kalium rendah jadi Mama sempat frustasi nggak sih, Mam, dengan keadaan yang Masya Allah saat itu? Di sini mungkin dari cobaan saya kan udah ini ya Bu Rini ya. Dari saya SMA. Oh, oke. Dari SMA saya sudah ditinggal ibu itu. Iya. Belum bisa apa-apa. Masak air pun nggak bisa. Nyuci piring pun nggak bisa gitu. Umur SMA gitu ya. Karena memang tadinya sangat tergantung dengan orang tua. Iya, ada teteh-teteh kan gitulah kita Iya, di situ. Nah, semenjak ditinggal ibu itu kayaknya saya dikasih kuat itu Bu Rini. Ya Allah, ya. Dikasih kuat itu dengan kita senang salawat sih Bu Rini. Jadi salawat gitu. Jadi sampai detik ini itu gitu. salah satu treatment yang Mama lakukan kepada diri Mama sendiri. Jadi ketika mohon maaf Mama, ketika Mama saat itu lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, hal yang pertama yang Mama lakukan apa? Pasrah aja Bu Rini. Pasrah ya. Ikhlas gitu, ikhlas. Jadi semua yang sudah ditakdirkan gitu ya. Saya harus kehilangan ibu juga gitu. Terus harus ini jadi semakin kuat aja. Ikhlas Bu Rini, ikhlas. Semudah itu atau sempat Mama ada denial atau semacam hal-hal yang ya Allah kok gini sih? Yang saya lihat kakak Dapa. Pada saat itu ya. Iya, karena harus memaafkan juga sama anak yang satunya ya. Kakak Dava itu kan paling dekat dengan saya Bu Rini, dekat dengan saya, nggak bisa jauh gitu. Makanya pada saat persalinan juga ditunda sama saya, Lebaran dulu lah gitu. Kesian Davanya gitu, nggak ada orang tuanya takut ini gitu. Sampai dokter Yusrijal, dok pasien S ini katanya preeklamsi Ibu Linda, gak usah suruh datang kata dokter Yusrijal, udah telat katanya. Sampai hafal gitu Bu Rini. Iya. Pada saat itu saya ingin berbagi juga dari semenjak kita piatu ya berarti ya Bu ya Bu Rini ya. Dari piatu itu banyak sekali yang saya hadapi gitu Bu Rini. Makanya pada saat sekarang ini bukan kita ini gitu. Saya pengen entah kenapa itu kalau ngelihat anak-anak seperti itu kita karena ngerasa mungkin gak ada ibu, terus mungkin keluarga pun jauh gitu ya, iya gitu. Jadi kalau ngelihat seperti itu, makanya saya berbagi gitu, berbagi. Makanya kemarin saya ke Pak Yadi, boleh dong Pak Yadi anak asuh saya bilang kayak gitu. Masya Allah. Jadi cobaan yang melimpah melimpah tuh rasanya kurang tepat ya. Cobaan yang menimpa pada Mama
dari mulai ditinggal orang tua, kemudian juga tadi dikaruniai anak yang punya keistimewaan, udah gitu harus dioperasi juga, lumpuh juga gitu ya. Itu kayaknya apa ya, Mam? Ada kekuatan apa tadi selain mungkin itu ada ujian-ujian, pasti ada lah. Selain tadi Mama senang sholawat ya untuk menguatkan. Hal apa yang bikin Mama tuh bisa tetap tough dan bahkan bisa menjadi titik balik Mama jadi care sama sekitar, sama anak-anak yang memang senasib dengan Mama gitu ya? Apa, Mam? Ada amalan apa sih yang Mama lakukan? Untuk amalan enggak ya, Bu Rini ya, paling saya suka salawat gitu ya, istighfar, bersedekah lah pasti Bu Rini ya. Ada aja jalannya itu Bu Rini. Untuk dedeknya sampai menuju puncak operasi itu, maksudnya dimudahkan semuanya gitu. Untuk itu amalan itu Mama lakukan semenjak semenjak Mama ditimpa kelumpuhan, Naya sakit, atau memang sudah sejak lama Mama punya? dari gadis ya, Oh, kalau dari- yang salawat. Pokoknya dari ditinggal ibu aja itu, Sahabat, ini Masya Allah ya. dari Saya gadis. sih ngebayangin Allah cinta banget ya sama gue, terharu nih. Memang dari mulai ditinggal itu jadi ada yang menyarankan untuk Yang buat ini juga suami ya, Suami. Bu Rini ya, luar Nah, biasa. sebelum menikah kan otomatis kalau sebelum gadis itu kan ada Iya kan pacaran sama ayahnya. Oh, Yang buat saya itu, ya itu ayahnya oke. Inaya pada saat itu. Ayahnya Inaya, calon ayahnya Inaya. Calon. Oke, kita bahas di penguatan Iya. mungkin orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar yang Keluarga. memberikan Mama semangat, Semangat. terus juga arahan menuju kepasrahan tadi ya, kepasrahan yang bukan tidak berikhtiar, Iya, tapi justru menguatkan diri. Oke, ini kita agak alurnya mungkin maju mundur ya sahabat, tapi ini adalah penting karena bisa membuat, kok bisa sih ada orang seperti Mama Naya, mungkin di luar sana juga sahabat ada yang memang memiliki ujian-ujian hidup yang memang mungkin sama atau lebih berat. Ini juga menjadi salah satu inspirasi kita semua ya. Ada jalan-jalan yang memang justru membuat kita lebih mendekat dengan Allah gitu ya. Nah, di saat Mama lumpuh 3 bulan, Naya masih proses berobat. Setelah ke rumah sakit itu, Mama udah posisi udah sembuh lagi. Pada saat lumpuh itu Dedek Naya umur 40 hari Bu Rini. Oh, 40 hari. Masya Allah. Pada saat 40 hari Iya, itu iya, tiba-tiba iya. saya jatuh aja, nggak bisa Oh, ngapa-ngapain. jadi itu justru belum tahu Naya Belum, sakit ya? belum. Belum tahu ada sesuatu dalam diri Naya. Tapi Mama sudah kayaknya pretest dulu sama Allah gitu ya. Mamanya dulu ya, kuat apa enggak gitu ya. Tes Waktu itu. awalan yang dibikin mamanya jadi lumpuh dulu, terus 3 bulan kemudian Mama sembuh, 8 bulan berarti saat itu 40 hari Mama 3 bulan. Berarti ke angka 8 bulannya Naya, Mama dikasih surprise lagi sama Allah ya? Iya. Surprise gitu ya, ada sesuatu lagi sama Naya. Dan lagi setelah Naya di TKB, lagi. Yang tadinya udah oke, emang nggak sakit gitu kan, cuma memang itu keistimewaan, ada letak jantung yang di rongga kanan aja gitu. Tapi setelah beberapa waktu Mama dapat informasi kembali harus konferensi operasi dari dokter, keluar. harus operasi. Mama apa yang Mama lakukan saat itu? Oke, baiklah, atau yang ya Allah gini banget sih gitu, atau gimana? Yang suka jadi teman curhat itu kan ayahnya Bu Rini ya. Masya Allah itu ayahnya itu luar biasa tuh, kesabaran, keikhlasannya itu. Jadi kalau kita ngeluh, ayah gimana sih kok gini, sabar mah, udah gitu ya. Kita pasrahin aja sama Allah. Oh, ya Allah. Jadi mungkin karena kita ayah sama ibu gitu ya, maksudnya dari suami juga ada dukungan gitu Bu Kuat Rini yang ya. buat kita Kuat, yang kuat, tandem banget ya. keluarga gitu ya, Oke, teman-teman sahabat. gitu. Saya sih iya sih ya, maksudnya emang keluarga perempuan, sekuat-kuatnya perempuan itu Betul. butuh tandem Betul, ya, Mam, ya. betul. Minimal buat ngedengerin curhat kita. Jadi bapak-bapak yang lagi nyimak nih sahabat, jadi kuat-kuat ya, jadi teman curhat walaupun curhatnya kadang intonasinya naik turun. Kok jadi saya yang curhat ya? Mama, ada yang bilang sabar itu di pukulan pertama ya. Jadi Betul. memang mungkin tadi yang dilakukan oleh ayahnya Naya adalah itu ya. Iya. Bagaimana kemudian di sabar di pukulan pertama itu menular pada Mama. Iya. Dan akhirnya beneran dioperasi itu, Bang. Operasi pada saat itu Operasi. tanggal 5 Maret
Maret. Beneran dibelah gitu Iya ya, betul bagian dibelah. dadanya. Jadi pada saat itu juga nggak langsung operasi Bu Rini. Jadi ada proses-prosesnya juga yang Ya mungkin Allah. sangat melelahkan ya Bu Rini. Ya Allah. Itu pada saat itu kan Dede Naya kan karena semenjak saya lumpuh itu dia nggak nyusu ya, ASI gitu ya. Akhirnya susu dot. Itu giginya hitam semua Bu Rini. Oh ya Allah. Ternyata Bu Rini untuk aliran darah ke gigi itu bisa ke jantung juga. Jadi orang suka sakit gigi bisa tanpa sebab gitu ya. Sakit aja gitu giginya bisa jadi aliran darah itu ada Dari gigi ya? dari gigi ya. Oh, ya Allah. Dari gigi di situ ada 12 gigi Dedek Naya yang dibedah. Nggak dicabut, dibedah operasi Itu dulu. niatnya mau ke jantung berangkat dari gigi. Iya. Masya Jadi Allah. dikasih rujukan, kebetulan di Rumah Sakit Harapan kita itu di sebelahnya itu rumah sakit anak ya, ASih ya. Sebelah itu khusus anak juga rumah sakit anak ya. Bukan kalau yang sebelahnya kan jantung Bu Rini. Khusus jantung. Kita dirujuk di situ Bu Rini Masya ke dokter gigi. Ya, ya. Prosesnya nggak ini Bu Rini untuk sampai ke tanggal 5 Maret 2019 itu mundur 6 bulan ke belakang untuk proses gigi. Jadi kita mau udah pengen cepet-cepet di Iya, treatment nih, betul. tapi ternyata ada yang harus diperbaiki dulu dari Iya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi pada saat itu Dede Naya mau bedah gigi gagal lagi karena dia panas badannya sampai udah nyampe di harapan kita gitu. Kebetulan kan ada itu gitu ya. Posisi pada saat di situ ada penginapan gitu di situ ya, ada yang harian, ada yang mingguan gitu Ya kan. kalau teman semua harus bermukim di Iya sana di situ ya. karena capek kan Bu Rini ya kita Iya, bolak-balik. Iya, iya. Pada saat itu udahlah saya bilang kita nekat aja, saya bilang ini Dedek Naya wadannya seperti ini, kita istirahat dulu 3 hari di sana coba, saya bilang baru ini kita ke dokter ini. Betul Bu Rini, jadi gigi yang dicabut itu 6, gigi yang dibedah, gigi yang ditambal itu 6, jadi 12 gigi. Itu Itu kan pun nggak mungkin sekaligus ya, Mam? sekaligus. Sekaligus. Jadi bedah. Allah Akbar. Naya Jadi- usia 5 tahun. Iya, seperti itu. Makanya Masya Allah Bu Rini, mungkin dia udah dikasih kekuatan ya Bu Rini ya. Dari Allah tuh udah nggak. Dari situ tuh sepanjang kita berobat itu saya udah agak ada pikiran itu Bu Rini. Ini anak luar biasa gitu. Sampai di bedah pun, baru selesai bedah itu dia udah sadar Bu Rini. Ya Allah. Udah berdiri pun masih kelayangan udah nyari saya gitu. Susternya tuh nyari kita. Pada saat itu juga kita dipulangkan Bu Rini. Aman ini kata dokternya gitu ya, iya, tapi istirahat aja dulu di sini sejam 2 jam gitu. Pada saat itu kita pulang Bu Rini. Kembali lagi kita untuk jadwal operasi. Jadi selesai yang ini, itu kayak hacking pramuka ya sahabat ya. Stan yang ini posnya beres gitu diuji, masuk lagi ke pos berikutnya untuk ujian tadi persiapan bedah jantung ya. Iya, Operasi. sekat jantung. Sekat jantung. Iya. Oke, lalu Lalu kita dapat jadwal nih berangkat itu. Untung mungkin Dede Naya ini suka ngelihat saya gitu ya Bu Rini. Ya. Pada saat mau berangkat itu pas mau masuk kan kebetulan di harapan kita tuh ada masjid. iya. Mama katanya iya. Mama punya uang yang merah itu enggak. Punya uang yang merah enggak katanya. Untuk apa Dede? Saya bilang. Dede Naya mau masukin dulu ke kotak masjid ya katanya. Oh ya Allah, itu sebelum Anter operasi. mau masuk di seberang tuh udah ada gerbang kan, cuman dia belum mau masuk ke gerbang itu gitu, masuk ke masjid aja dulu katanya. Ya udah, itu saya nggak nyangka dia tuh mau ngomong seperti itu Bu Rini. Jadi Kepikiran ya? Iya. Oh, kepikiran gitu ya sahabat mau operasi dia mikir dulu buat bersedekah. Iya, berarti ada ya? uang yang merah nggak Ada Mama? uang yang merah. Ada, kenapa? Saya bilang. Dilipat sama dia Bu Rini itu ya. Dia nuntun saya gitu. Pas dia mau masuk tuh ada yang diomongin juga Bu Rini yang buat saya itu. Tapi saya di depan Inaya tegar Bu Rini, belum ada air mata gitu ya. Pokoknya masih tegar gitu. Ya Allah, Neng mah besok mau operasi nih. Oh, Inaya bilang begitu. Iya, ya Allah, Neng besok mau operasi nih, cina mau dibelek dadanya katanya gitu. Nah, ini sedekah Inaya ya Allah, katanya kayak gitu. Selamatin ya Allah, katanya gitu. Jadi bapak-bapak yang di situ pada ngaminin Bu Rini. Oh ya Allah. Lagi sholat zuhur. Luar biasa. Mau operasi Bu, katanya. Iya, betul mau operasi Pak. Ya doain ya Pak ya, saya bilang ya. Baru masuk ke dalam Bu Rini. Sampai di dalam mungkin kita proses administrasi ya, proses administrasi. Malamnya itu saya dipanggil briefing. Ternyata bukan Inaya aja pada saat itu yang harus operasi besoknya gitu Bu Rini ya. Itu ada macam-macam penyakit ya, termasuk Dede Naya sekat aja yang bocor ya. Kita briefing itu sampai jam 12 malam Bu Rini. Oh ya Allah, apa yang dibahas Mam? Yang dibahas di situ pas kebetulan Inaya saja ya.
Ibu kasus Inaya ini sebenarnya sudah banyak, tapi yang langkanya ini karena jantung dia di kanan ya. Biasanya itu ada jantung di kanan bocor dan nggak panjang umur. Ini hanya sekatnya saja yang bocor. Jadi dari sekat ini yang bocor, kita jelaskan besok operasi itu, jadi harus ngikutin aturan-aturan. Terus ada akibatnya juga dari pasca operasi ini. Untuk sementara katanya jantung itu sama paru dihentikan sementara pakai mesin, ditaruh di mesin. Saya nggak ngerti gimana itu Bu Rini. Nggak kebayang gitu ya. Cuman saya ngedengar penjelasan dokter aja. Untuk sementara jantung sama paru ini kita hentikan sementara ya Bu. Saya pikir yang bisa menghentikan jantung kan Allah ya. Bagaimana canggihnya rumah sakit itu kita nggak tahu Bu Rini. Nah dari situ Bu, nanti ada akibatnya. Setelah operasi ini nanti kalau misalkan gagal, itu akan ada pendarahan di otak. Yang kedua pendarahan di ginjal. Yang ketiga itu jantung sama mesin nggak mau kembali. Mendengar omongan dokter itu, Mama kuat. Saya pikir ketika kita mendengar di sini, sahabat mendengar nanti akan seperti ini, efeknya seperti ini. Itu bukannya enak didengar ya? Pas pada saat dibilang jantung dihentikan sementara itu sempet ya Bu Rini ya. Cuma itu kembali lagi saya sudah, sebelum saya berangkat ke Jakarta itu saya udah sholat tahajud itu saya pasrah, saya ikhlasin. Ya Allah saya cuma bisa berdoa semoga operasi di Jakarta nanti lancar. Selebihnya saya pasrahkan, saya ikhlaskan gitu. Dedeknya juga milik Allah kan itu ya. Saya mikir lagi nggak mungkin Dedek Naya ini sanggup menjalanin ini. Dedek Naya kan udah berjanji dulu kan sebelum dilahirkan ke sini, mungkin udah perjanjian dulu sama Allah kan. Bahwasanya Inaya kamu nanti hidup akan seperti ini gitu kan. Pengen ngalamin operasi yang seperti ini. Jadi di situ udah lebih yang dilihat Inaya Bu Rini. Saya lebih karena semangat anaknya gitu. Dan di situ auto ini ya memberikan kesadaran bahwa tadi ada perjanjian antara kita insan ya, manusia dengan Rob kita gitu tuh. Dan Mama langsung Masya Allah langsung pasrah pada saat itu, pasrah aja mendengar semua itu pasrah. Karena inget Dede Naya gitu. Iya. Sampai jam 12 gitu. Jadi apapun yang dipersiapkan untuk besok. Jadi Bu, ini dijelasin semua Bu Rini di situ. Pada saat nanti itu kan lantai 8 Bu Rini. Operasi itu di lantai 8. Kita nunggu di lantai bawah itu. Lantai dasar. Ada satpam nanti yang menerima telepon gitu. Mama sampaikan ke Naya apa yang akan terjadi atau cukup Iya, itu dia malam itu sempet pikiran saya udah kemana-mana. Soalnya dia ngomong seperti ini, kebetulan yang di sebelah itu kan ada gagal juga ya operasi karena giginya nggak dicabut. Jadi pendarahan dari Banjarmasin itu, mungkin mendengar apa kata-kata Dede Naya itu. Mama nanti katanya kalau selesai operasi besok Dede Naya, tolong dong beliin lagi ya itu yang tab. Rumah saya kan pernah kemalingan juga Bu Rini, abis itu 2018. Apa itu? Dia kemalingan ya, kemasukan orang gitu. Yang hilang apa, Mam? Motor besar itu satu. Oh, punya rumah sakit? Enggak, di rumah. Mama, astagfirullahaladzim ya Allah. Dari 2018 itu kita kemasukan orang karena terlalu santai, rumah itu nggak kita kunci, belum diteralis karena aman lah, udah situ udah hampir berapa tahun kan gitu kan. Ternyata mungkin naasnya pada saat itu kan di situ. Kebetulan tab kesayangan Naya itu diambil. Makanya dia bercerita seperti itu pada saat mau operasi. Dia ngomong, Mama nanti kalau habis operasi Dede Naya pengen yang seperti itulah, tab aja katanya gitu ya. Terus nanti kita berenang lagi ya Mama, nginep lagi di hotel, kata dia ngomong seperti itu kan. Kondisi pada saat itu ayahnya kan istilahnya ini gitu ya. Nah di situ sempat bicara seperti itu, hati saya udah terenyuh gitu ya. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong ini omongan terakhir gitu Bu Rini. Cuma saya tepis itu kan. Dia tidur, Dede sekarang kita tidur. Besok Dede mau operasi, nanti jam 2 Mama bangunin. Harus sahur kata perawat. Ya jangan nggak bangunnya. Itu jam 2 benar bangun Bu Rini. Tapi mau minum susu sama roti aja. Nanti Dede aus. Saya bilang enggak mah, katanya udah di situ. Nah nanti jam 6 dibangunin lagi Bu kata perawatnya itu.
kita harus mandi, si Dede harus steril katanya kayak gitu. Oh iya sus, jam 6 dibangunin lagi, itu udah disepit air panas sama susternya ya. Ibu ini tolong dipakai sampo untuk operasi. Beneran bau Bu Rini. Saya aja nggak sanggup baunya itu nggak sanggup. Dede Naya menurut aja. Nanti setelah disampo bersih jangan dipakaikan apa-apa lagi Bu, langsung pakai baju operasi. Langsung pakai, itu masih ceria Bu Rini. Masya Allah, iya. Dede Naya masih ceria itu. Masuk rombongan dokter bedah lain lagi ternyata dengan dokter jantung. Yang untuk ngebedahnya itu dokter bedah anak. Itu ada 10 orang masuk ke ruangan. Itu kan buat Inaya shock ya. Shock. Melihat dokter banyak gitu ya, koas-koas muda gitu. Sempet dimainin juga itu Bu Rini supaya menjaga hati dia kan. Lihat nih om dokter yang satunya nih tingginya sampai ke plafon katanya kayak gitu kan. Dia udah nggak respon di situ Bu Rini. Iya. Siap-siap ya katanya kita ke itu, katanya Dedek Naya mau pakai kursi roda atau digendong. Jalan Bu Rini. Pada saat itu saya ditelepon satpam, kakeknya dari Palembang itu maksa masuk. Oh, Masya Allah. Padahal udah gak diizinkan gitu ya Bu Rini, udah steril soalnya, udah steril. Cuman kakeknya yang dari Palembang maksa gitu ya, pengen ketemu gitu. Oh, Masya Allah. Masuk ke ruang operasi, semua udah pakai baju yang hijau tuh ya Bu Rini. Dede Naya udah mulai nyiut, udah tangannya tuh udah ngerengket saya gitu. Mama Dede Naya mah nggak mau dibelek sadar-sadar. Ih enggak, nanti belum. Terus semua perawat itu berusaha menghibur Naya lah gitu ya. Ya, usia kita ya sahabat ya, belum bisa diberikan hal yang mungkin sifatnya dewasa lah ya. Iya betul. Jadi kata perawatnya, rambutnya bagus, ini yuk kita kepang lagi. Ini enggak, mungkin dia udah nggak peduli lah ya. Udah nggak peduli. Ayahnya pun ngomong pun udah nggak peduli dia. Itu jantung saya udah berdegup kencang Bu Rini gitu. Terus masuk ke dalam ruangan itu. Mau dibius dulu. Boleh mama masuk ke dalam. Dedek Nayanya ditidurin dulu. Itu tangan itu udah megang saya Bu Rini, udah sekuat tenaga itu ya Dedek Naya ya. Udah erat bener, udah mungkin nggak ini gitu kan. Jadi ibu doakan aja dulu si Dedek Nayanya. Gitu. Mudah-mudahan kami berhasil lancar gitu operasi. Jadi suruh ditiup ya Bu ya, niup balon ya. Kalau kita dewasa kan disuntik ya Bu ya. Kalau itu ngehirup balon dia. Hanya sekali tiup hirupan Bu. Jadi saya bilang ya Allah, tinggi amat ini dosis. Sekali tiupan aja, ngehirup gitu. Tangan ini udah terlepas dari saya. Sudah gemeteran Bu Rini, gemeteran udah. Hati ini udah mulai rapuh. Ngelihat anak udah tertidur. Ibu doakan dulu katanya anaknya, kata dokternya ya. Itu langsung saya bisikin di kupingnya. Dedek Naya, mama nggak kemana-mana, saya bilang. Mama ada di bawah. Dedek Naya tidurnya jangan lama-lama, mama tunggu di bawah ya nak ya. Dari situ mulai. Air mata saya udah mulai mau jatuh Bu Rini. Saya sudah berjatuh tadi sahabat, Masya Allah luar biasa. Itu dari lantai 8 udah untung ketutup masker ya Bu Rini ya. Udah mungkin ayahnya kan orangnya pendiam nih. Saya tuh udah lemes padahal. Ayo kata si Teteh kita sarapan dulu. Enggak Bun, saya bilang nanti aja saya mau ke masjid dulu, saya bilang kayak gitu. Ayo sarapan dulu, kalau nggak sarapan takut gimana enggak. Ya tempat masjid Dedek Naya masukin di situ. Saya ngambil wudhu di situ, lepas di situ Bu Rini. Saya bilang kanan kiri ada orang saya nggak kenal. Terserah katanya mau lihat saya mau seperti apa. Nangis saya sejadi-jadinya situ. Sampai saya ngomong ya Allah, anak saya berjuang di atas sana, saya berjuang di sini, saya bilang. Saya pasahin semua, saya bilang. Itu sampai nangis ngeguak-guak. Jadi nggak ada rasa malu lagi nangisnya Bu Rini. Sahabat maaf ya, hari ini studio kan banjir. Karena emang saya secara pribadi ya merasakan ibu sama anaknya kekhawatiran, kemudian menghadapi kenyataan seperti itu. Jadi saya kagum sama mama gitu ya, bagaimana mama melampiaskan itu pada yang memang seharusnya kita. Saya nggak peduli kanan kiri itu, yang penting saya ngejerit aja nangis itu ya Allah, saya pasrahkan semuanya. Sampai dipegang orang-orang enggak gitu. Saya sambil baca Yasin itu sambil nangis gitu, sambil sesudahnya itu saya pasrahkan. Yang buat saya khawatir dokter bilang itu hanya 3 jam
Bu Rini. Operasi seperti itu tuh 3 jam normalnya. Dede Naya masuk jam 8 Pagi. Mungkin pagi. Mungkin untuk dibelah-belah pasang selangnya ya. Untuk proses pasang selangnya itu agak lama gitu. Saya tunggu selesai sholat itu sampai jam 10 saya kembali lagi ke bawah ya Bu Rini. Jadi katanya kalau misalkan operasi itu berjalan lancar, yang disuruh bawa minyak kayu putih, pampers itu harus naik ke atas gitu. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, gagal, yang alat-alat itu nggak dibawa, nggak dipakai. Yang keluar masuk dari ruang operasi ya dewasa itu banyak. Depan kita tuh kamar mayat. Yang didorong-dorong udah banyak yang gagal itu banyak. Cuman saya tunggu lagi jam 11 belum, saya bilang. Jam 12 kok lama ya, saya bilang. Itu udah nyiut, udah ciut itu Bu Rini. Jam 1 belum, saya bilang. Udah ini, sampai makan pun enggak gitu ya Bu Rini, enggak ada yang masuk gitu, enggak bisa ketelan. Dapat jam 2 juga belum ada kabar berita, berarti berapa jam? Hampir 6 jam. Katanya kok katanya 3 jam ya, saya bilang kayak gitu, ada apa ya, saya bilang kayak gitu. Cuma saya punya pikiran, anak saya ini kan enggak normal gitu letak jantungnya gitu ya, apa ada di situ gitu ya Bu Rini ya. Sampai akhirnya saya samperin satpam. Pas satpam saya mau diri di sini aja, saya bilang kayak gitu. Mudah-mudahan kali ini berdering telepon itu anak saya bilang kayak gitu. Duduk aja Bu, nanti dipanggil kata satpamnya. Saya udah gelisah Bu Rini, soalnya udah 6 jam. Lama banget. Nggak apa-apa lah Pak, saya bilang pasti ini anak saya bilang. Kalau bunyi telepon ini pasti anak saya nggak mau jauh-jauh dari sini. Atau terserah Ibu, kata satpamnya. Nggak lama itu bunyi, cepet Pak angkat, saya bilang gitu. Pasti anak saya, katanya. Iya, pas diangkat sama satpamnya, benar Bu. Orang tua Inaya, kata dia ngomong kayak gitu. Saya langsung lari, awas Bu, katanya jatuh, kata satpamnya itu ya. Saya udah nggak ini lagi, lari saya ke atas, ke lantai 8 gitu ya. Saya lihat ruang operasi masih ketutup. Ibu masuk ke ruang bedah aja dulu, kata sama ayahnya. Udah nggak keringet itu udah nggak ke ini gitu ya Bu Rini ya. Pada saat keluar itu, dedenya didorong keluar dari ruang operasi itu. Saya langsung bangun gitu ngeliat Dede Naya itu. Saya langsung megang tangan ayahnya itu. Nggak tahu kerasa sakit atau enggak itu ya Bu Rini ya. Masya Allah ya, itu selang banyak amat, saya bilang. Itu ada berapa? Saya bilang belum selang yang panjang di sininya Bu Rini. Dia udah tertidur cantik aja lah dia dengan rambut. Saya nggak tahu kayaknya tuh dikepang perawatnya deh rambutnya itu. Dikuncit gitu, karena panjang rambutnya segini. Itu kok banyak amat, saya bilang selangnya. Saya bilang kayak gitu. Saya udah gemeteran itu kan. Sudah ngikutin dari belakang gitu. Kita ada kesulitan Bu, katanya. Karena prosesnya itu jantung anak ibu kan di kanan. Biasanya begitu dibelah, Udah kelihatan tuh yang kiri kan. Di sini ada jantung, di sini. Ini karena dia tertumpuk paru. Akhirnya kan kita ada kesulitan katanya. Jadi kayak mungkin gitu. dicari dulu Iya, gitu celahnya lah gitu Bu Rini. Masuk ke ruang ICU, saya ngeliat pemandangan di situ luar biasa Bu Rini. Masya Allah. Yang koma-koma itu Bu Rini banyak. Yang udah lagi mau sakaratul. Ya, keadaan yang kayak gitu, Mama ngeliat pemandangan. Betul luar biasa. Setelah itu apa yang terjadi dengan Naya? Dari situ saya kan ngeliat kan Bu ya, terus kata dokter, orang tua Inaya, katanya, iya Dok. Nggak sengaja saya ngeliat ke Inaya gitu, Bu Rini, ini anak udah bangun. Oh Masya Allah. Dia mau manggil saya gitu. Maksudnya itu saya tahu dia mungkin kan proses bius ya Bu Rini. Mama gitu mungkin kan. Terus kata dokternya, itu sadar anaknya, katanya kayak gitu. Iya Dok, katanya. Jangan diajak ngobrol dulu Bu, katanya kayak gitu. Belum stabil, katanya jantung sama parunya kan baru dari mesin. Bius lagi Sus, katanya. Bangunin nanti pas maghrib. Biusnya itu jadi bius lagi sampai maghrib. Tidur lagi akhirnya Bu Rini. Di situ saya udah ngelihatnya itu ya Allah, Masya Allah. Terus sebelum proses bius itu, dia sempat gini saya tuh manggil saya Bu Rini. Saya nggak dekat, nggak apa-apa Dok, saya bilang. Tapi jangan diajak bicara. Kenapa Neng? Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Mau ada yang dikeluarin. Maksudnya tuh, jadi begitu dia itu, kata dokter, mual gitu ya. Lendir-lendir itu Bu Rini. Tapi kata dokter ini anak pinter katanya. Bisa ngeluarin lendir-lendir yang banyak itu Bu Rini. Hampir 1 tisu itu dikeluarin gitu. Nah, jadi sekarang Denanya udah tidur gitu kan, kata dokter, dari kita bius lagi. Sekarang Ibu istirahat aja dulu. Masya Allah. Hayo, Ada sedikit lega ya lega ngelihat seperti itu, lega Bu Rini. Cuman saya pikir ya Allah Dede Naya ini
pada saat bayi sampai dia dioperasi belum pernah jauh dari mamanya. Gimana tidurnya di saat dia bius hilang nanti, kan ngerasain sakit Bu Rini. Lumayan loh Bu Rini, hampir sejengkal yang belahannya itu, jahitannya itu di situ. Karena posisinya juga itu memang kelihatan nonjol ya. Nonjol Bu Rini. Jadi yang ke kiri ini kosong, yang kanan ini agak nonjol dia. Organ itu kelihatan dari luar nonjol gitu. Jadi tadinya saya pikir kenapa pada dada manuk ya, kalau bahasa Sunda itu bilangnya takut dada manukan gitu kan. Terus apa dia pernah jatuh gitu sama yang ngasuh gitu kan. Ternyata memang kelihatan Bu Rini, kelihatan gitu. Anaknya pede Bu Rini, pede gitu. Jadi sebenarnya dari ruang ICU itu nggak boleh dijenguk. Terus nanti turun ke ruang IW. IW itu mungkin sebelum perawatan ya Bu Rini ya, setelah ICU gitu ya. Nah pada saat di situ itu saya nunggu di bawah itu kan udah disiapin penginapan. Enggak, saya bilang saya mau tidur di mobil aja, saya bilang saya tidur di mobil dan di atas gitu ya, sambil saya ngeliatin di lantai itu kebetulan kelihatan gitu Bu Rini di parkiran. Ditambah hujan angin gede Bu Rini itu, sampai mobil itu goyang-goyang gitu. Mungkin saya lelah itu ya, lelah gitu. Karena capek nangis juga, akhirnya saya tidur kebangun subuh. Dari subuh itu saya udah celingak-celinguk kayak maling. Nyari kesempatan mau ke ruang ICU itu Bu Rini. Saya lihat satpam ada enggak ini gitu kan. Saya pengen lihat kondisi Dedek Naya gitu Bu Rini. Jadi Allah juga kasih kemudahan gitu. Iya, jadi selesai operasi itu kan Mama udah sempat agak sedikit lega ya, sedikit lega walaupun kelelahan tadi sampai tidur di mobil gitu ya. Jadi itu ketika berusaha untuk ke ruangan ICU berhasil alhamdulillah. Pada saat itu juga saya lihat posisinya itu, saya bilang ya Allah maha besar. Di sini Allah tunjukin mukjizatnya itu, saya percaya ada. Mukjizat Allah itu. Apa itu, Mam? Dengan dimudahkannya kayak Dedek Naya operasi gitu ya Bu ya. Itu pas saya masuk ke ruang ICU itu kan ketutup ya Bu ya. Kenapa di depan pintu kaca itu kasurnya Dedek Naya? Jadi nggak perlu celingak-celinguk saya. Di depan kaca yang seperti ini udah ada Dedek Naya di situ lagi tidur pules dia. Belum bangun ya Allah, saya bilang alhamdulillah, saya bilang pasti dia nyari-nyari saya ini, saya bilang kayak gitu kan. Nah di ruang IW pun nggak boleh Bu ditemenin. Jadi kata dokter, Ibu ini karena anaknya udah bisa jalan Dok, saya bilang. Dalam udah bisa kencing. Waktu berapa hari? Sehari semalam. Allahu Akbar. Dedek Naya udah bisa kencing turun ke bawah. Allahu Akbar. Kan saya tanya, Dedek kok bisa turun ke bawah? Iya mah, kata perawatnya, kan Neng nangis, manggil mamah. Nggak ada mamahnya di sini. Kalau mau, katanya harus bisa jalan kalau mau ketemu mamahnya. Ayo jalan kalau mau kencing ke kamar mandi, katanya kayak gitu. Itu walaupun pakai udah copot. masih Bu, masih terpasang. Masya Jadi mungkin pakai kursi roda gitu ya Bu ya. Jadi Dene kayaknya berusaha kuat ke kamar mandi, padahal mah sakit mamah, katanya kayak gitu. Dia orangnya cerewet ya Bu ya. Iya. Nah dari situ saya bilang, Bu ini kita turunin ke ruang IW. Kan setahu saya kata dokter kan nunggu dia sehat gitu ya. Sehat, iya. Oh berarti si Dedek Naya sehat gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, di ruang IW pun kita nggak dibolehin nunggu. Kecuali pengen ketemu sebentar boleh. Dari situ saya lihat ya Allah, ini alat-alat ya Bu Rini. Yang kayak oksigen itu ada darahnya Bu Rini. Jadi oksigen itu ada darahnya, dan pada saat itu juga dapat sehari di ruang IW kita dipanggil. Iya Dok, ini Bu katanya udah bisa pindah ke ruang perawatan. Masya Allah. Alhamdulillah, saya bilang gitu ya Allah. Kayak mimpi amat gitu Bu Rini, ini kan operasi besar Bu Rini kan. Jadi saya disuruh nebus obat, itu yang nyaksin ayahnya. Yang selang dari sini ditarik. Jadi di leher sini ada selang yang menuju ke jantung, yang di perut aja. Sampai sekarang masih ada gitu ya, bekas titiknya itu ya Bu Rini. Jadi kata ayahnya, Masya Allah mah, kok pas ditarik selang itu pada saat mamah nggak ada gitu, disuruh nebus obat gitu ya. Itu katanya boleh Dedek Naya nangis sekenceng-kencengnya. Jadi dia ditarik selang yang kayak selang balon pompa itu loh Bu. Pompa balon itu ya, yang kayak rigi-rigi itu. Itu katanya mau ditarik katanya kayak gitu ya. Dedek Naya boleh nangis sekenceng-kencengnya. Berarti memang sakit ya? Sakit itu. Jadi harus kenceng. Pas dikira ayahnya mah pendek ya Bu ya, selangnya itu ya yang ditarik itu ya. Ternyata segini panjang. Allah. Yang menuju ke itu. Sampai ayahnya sampai ayah bengong mah ngelihat itu selang panjang Naya amat. saat itu menangis? Nangis ngejerit.
ngejerit Allahu Akbar. kuat, apa maksudnya suruh nangis kuat aja, nangis kuat. Nah dari situ kita diturunin ke ruang perawatan. Sahabat, saya ngebayangin anak TK di treatment seperti itu, kok memang Allah tuh memang udah nyeting, kalau kita bicara elektronik, fitur-fitur yang luar biasa ya sama Naya, sama mama dan keluarga. Mungkin edisi kali ini kita agak berbeda ya, bisa lebih dari durasi yang sebelumnya. Tapi dari semua kisah yang diceritakan oleh Mama Naya pada siang hari ini, itu bisa menjadi sebuah kisah yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana step by step dilalui, dan mungkin kita nggak pernah tahu selama kita hidup masalah itu mesti ada ya Mam ya, senantiasa hadir, dan mungkin kita bisa menginspirasi bagaimana cara kita menyikapi itu ya sahabat, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap takdir Allah yang datang, dan memang selalu ada hikmah ya Mam. Dari serangkaian kejadian sampai dengan saat ini, hikmah apa yang paling terasa oleh Mama dan keluarga? Jadi kesabaran kita tuh diuji ya, Bu Rini. Memang mudah ngomong yang sabar gitu ya. Yang sabar gitu. Simple ya kita ngomong. Tapi sabar tuh. dengan keikhlasan memang susah, Bu Rini. Ikhlas nggak mudah. Saya menjalani prosesnya pun untuk ikhlas itu nggak mudah. Tapi kalau kita berpikir lagi, ya udahlah. Kalau diikhlaskan tuh kayaknya lempeng dimudahkan mudah gitu ya. semuanya. Jadi gitu. sabar, ikhlas sehingga jalan itu terbuka. Dan ada satu poin yang juga saya lihat Mama optimis ya. Iya, betul, semangat Mama saya. menggantungkan harapan itu pada Allah, sepertinya dengan ikhtiar-ikhtiar tadi, bersolawat, bersedekah, dan Allah buktikan itu gitu ya. Betul, Bu Rini. Oke, Mama, ada hal yang mungkin bisa Mama sampaikan kepada sahabat di rumah yang sedang menyaksikan, yang mungkin juga sedang merasakan hal yang sama walaupun mungkin nggak persis ya. Iya. Apa yang ingin Mama berikan motivasi atau hal-hal apa gitu Mama? Di sini saya cuman untuk menyampaikan ya, untuk mama-mama di luar sana yang mungkin menonton YouTube ini nantinya, mendengarkan cerita ini, insya Allah apapun yang ada yang menimpa diri kita, memang mungkin udah takdir Allah. Kita harus ikhlas menerimanya gitu. Memang nggak mudah, Bu Rini, nggak mudah. Saya sendiri pun enggak. Tapi kalau benar-benar kedekatan kita dengan yang di atas itu dekat gitu. Walaupun terkadang kita ada rasa lelah, capek. Lelahnya tuh kalau bukan lelah lencu piring, Bu Rini. Iya. Itu masih bisa dijabarin ya. Lelah lencu piring bisa istirahat gitu, Bu Rini ya. Ini lelah yang jiwa ya, ini jiwa gitu. Makanya setiap orang yang datang pun ke saya, Mama Inaya, kalau saya mungkin udah pingsan. Mama Naya, pada saat itu juga memang ada, Bu Rini, yang begitu temennya selang sejam ya keluar dari ruang operasi itu mata udah ditutup. Saya bilang, ya Allah, ini pasti gagal. Saya bilang, pendarahan di otak ini. Itu didorong ngebut, Bu Rini, masuk ke ruang ICU, udah pakai scan ya. Ibunya tuh udah gak kerasa nyubit saya. Pas saya lihat di sini, saya tuh udah ada kayak cubitan. Mama Inaya, kenapa ini? Kenapa? Ini Cantika kenapa? Gitu. Pada saat pulang dia nangis. Jadi gak nyampe seminggu Dede Naya di rumah sakit Harapan. Cuman 5 hari udah pulang ke rumah gitu. Jadi memang hal-hal yang tadi Mama sampaikan, kekuatan itu justru hadir ketika kita sudah di titik kepasrahan dan melimpahkan semuanya pada Allah. Justru itu membuat kita kuat ya. Sahabat, saya walaupun nggak mudah, Bu Rini. Betul sekali. Saya senantiasa beruntung menjadi host di Teras ya, teman inspirasi kita, sahabat Al-Qudwa. Oke, karena bisa banyak bertemu dengan orang-orang luar biasa, diantaranya Mama Naya. Oke, dan saya rasa semua yang mendengarkan percakapan kita, menonton kita, itu bisa mengambil hikmah yang luar biasa dan bisa lebih semangat dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita, sehingga seberat apapun itu tetap bergerak, fokus pada tujuan kita. Betul, dan memasrahkan semuanya, karena semuanya ada yang sudah maha besar, maha skenario, dan juga maha segalanya. Ya, Mama ya. Jadi speechless sih pokoknya ya. Mama Naya, makasih udah berbagi hari sama-sama ini. Bu Rini. Tapi sampai saat ini Naya sehat ya? Alhamdulillah. Naya sehat. Bahkan sahabat, ada
kabar-kabar gembira yang datang setelah itu ya Mam ya. Iya. Yang kalau misalnya saya ngobrol di belakang layar kemarin sama Mama Naya, ada kabar-kabar gembira yang mungkin datangnya dari orang luar, kemudian dari penampakan Naya sendiri Iya, yang membuat betul. kita bersemangat. Iya, buat bersemangat. Dan Allah itu memang selalu seperti itu ya Mam ya. Betul. Selalu seperti itu. Iya. Jadi tetap semangat ya sahabat ya. Mama Naya pun demikian ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa jaga Naya dan Mama juga Amin, sekeluarga. amin, amin. Selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, semangat ya. Saya Ratu Rini pamit untuk edisi Teras kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan tetaplah menjadi inspirasi bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, terima kasih banyak ya. Iya.